Nah, ini strategi-strategi. Kalau ini sudah tips and triknya. Yang pertama, untuk kita bisa mencintai diri, jadilah pribadi yang memaafkan, termasuk memaafkan diri kita sendiri. Lupakan masa lalu, dan mari kita cek deh, itu apa sih yang tidak bisa aku maafkan sampai hari ini. Nah, kalau saya Pak tidak bisa memaafkan ini, tidak bisa memaafkan itu, nah itu kan ketemu sekarang. Kalau sudah ketemu, kita tahu, oh ini ternyata yang memenjarakanku dalam kebencian, dalam ketakutan. Saatnya sekarang aku maafkan. Nah, ini awal. Jadi mencari penyakitnya seperti itu. Pak, saya itu sudah memaafkan kok Pak, tapi rasanya kok masih belum bisa menerima diri saya sepenuhnya. Coba deh sekarang diteliti lagi, apa yang sampai hari ini membuatmu masih takut, masih benci, masih tidak puas dengan diri. Kalau sudah ketemu, saya itu Pak, orangnya males Pak, saya itu Pak, orangnya kalau sudah punya rencana malah saya tunda-tunda, saya itu Pak. Nah, sudah ya. Yang kemarin-kemarin ketika kalian males, suka menunda-nunda, lupakan. Ayo dimulai yang baru, berarti saatnya jangan males dan jangan menunda-nunda. Nah, ini jalan untuk kita bisa mulai mencintai diri kita sendiri. Jadi langkah pertamanya itu. Jadi mari memaafkan yang lama. Kita maklumi yang lama, kita pergi sekarang. Itu strategi pertama. Yang kedua, ya berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ini ada satu quote yang bagus. If there is no love for yourself, you are like an empty teapot. If it is empty, you have no tea to fill all the cups on the table. Kalau engkau tidak punya cinta untuk dirimu, engkau seperti teko nyateh yang kosong, seperti ceret, seperti teko yang kosong. Kalau teko itu kosong, ya tidak ada isi tehnya, ya tidak ada yang bisa kita tuangkan ke all the cups on the table, ke semua gelas yang ada, semua cangkir yang ada di meja. Jadi kalau kita tidak mengisi diri kita dengan cinta kepada diri kita, berarti dalam diri kita tidak ada cintanya. Kalau tidak ada cintanya, seperti teko, seperti ceret, seperti apalagi wadah yang kosong. Kalau kosong tidak bisa berbagi. Kalau kita ingin berbagi kasih, berbagi sayang, sharing dengan sesama, ayo kita isi diri kita dengan cinta. Cinta untuk diri kita. Dari situlah akan melimpah keluar cinta untuk yang lain. Kemudian ada lagi strategi. Ambillah kendali atas hidup kita. Jangan mengembangkan mentalitas korban. Kita ini sering, kalau hari ini ya kita sering pakai istilah playing victim. Playing victim itu untuk menutupi kesalahan kita, kita nuding orang lain yang salah atau kondisi tertentu yang salah. Wah, ini gara-gara jaringan Pak, makanya saya tidak lolos kemarin ujian, putus-putus, tidak terdengar suaranya misalnya. Ini biasanya kita yang sebenarnya gagal, tapi kita playing victim. Kita salahkan jaringannya, kita salahkan dosennya saja. Masa ngasih soal kok tidak pernah disampaikan, sudah diujikan misalnya. Pokoknya kita, kegagalan kita timpakan pada orang lain. Kita lupa bahwa sepenuhnya kendali hidup itu ada di tangan kita. Jadi jangan mengembangkan mentalitas korban. Jangan playing victim tadi, memposisikan diri sebagai korban.
Ayo kita kendalikan sendiri hidup kita. Kalau memang keliru, tidak pas, kita akui, kemudian kita perbaiki. Kita terima bahwa kemarin saya salah. Sudah yang lalu jadi pelajaran, sekarang saatnya memperbaiki diri. Nah, ini akan membuat kita bisa mencintai diri kita. Kalau kita playing victim tadi, mungkin kelihatannya kita tidak bersalah, atau kelihatannya orang menganggap kita tidak bersalah, tapi kita tidak bisa menipu diri kita bahwa sebenarnya ya kita ini sebenarnya memang keliru, kita ini sebenarnya memang gagal. Jadi ketika kita playing victim itu sebenarnya kita melarikan diri dari diri kita sendiri, tidak mau secara objektif mengakui situasi yang terjadi. Kalau memang kita melarikan diri, ya problemnya tidak terselesaikan. Kita tidak jadi lebih baik. Sementara kita tetap juga akhirnya akan benci dengan diri kita, wong kita tahu bahwa yang gagal itu ya kita. Jadi ketika kita tidak mengakui, melarikan diri, pada akhirnya ya kita jadi korban beneran, korban dari diri kita sendiri. Nah, strategi yang keempat, mari kita melakukan apapun sesuai kebutuhan. Tidak harus sesuai keinginan. Nah, biasanya orang itu yang keinginannya tak terbatas, sulit untuk bahagia. Orang yang tidak bahagia, ya orang yang tidak puas dengan dirinya. Mengapa engkau tidak puas dengan dirimu? Biasanya karena target ini, target itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Bisa jadi karena keinginan kita yang tidak terkendali. Kita tidak bisa ngukur kebutuhan kita. Misalnya, kebutuhan itu, kita lapar. Kita lapar itu kan cuma butuh makan dan kenyang. Urusan menunya apa, itu urusan keinginan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan, itu makan ya harus di restoran ini, menu yang mahal ini, itu. Sementara harusnya kalau memenuhi kebutuhan itu di angkringan saja ya cukup. Pakai nasi kucing saja ya sudah bisa kenyang. 2 bungkus, 3 bungkus itu sudah kenyang itu pakai nasi kucing. Tapi kan kita tidak sekedar mengejar kebutuhan, mengejar keinginan. Akhirnya ketika keinginan tidak terpenuhi, kita kecewa dengan diri kita. Karena kita kecewa ya sulit kita bisa cinta pada diri kita. Makanya itu ditulis, hanya sedikit orang yang bisa bahagia dengan yang mereka miliki. Mereka inginnya selalu lebih. Ini namanya nuruti keinginan. Makan itu kebutuhan kan. Kebutuhan itu urusan perut. Tapi kalau keinginan ini urusan mulut. Wah, menunya inilah, selera saya ini, kesukaan saya ini, itu keinginan itu ngurusi. Kalau bahasa Jawanya nggugu karepe untu. Jadi mengikuti keinginannya gigi dan lidah. Padahal kalau sudah lewat garis lidah itu ya makanan apa saja ya sama. Jadi apakah makanan yang mahal ataukah makanan murah, kalau sudah masuk kerongkongan, masuk perut, itu ya perlakuannya sama. Tapi kan kita sering lebih fokus untuk mengikuti keinginannya mulut dan lidah. Ini yang sering membuat kita tidak puas terhadap hidup kita. Kita diburu-buru, dikejar-kejar oleh keinginan demi keinginan. Akhirnya sulit mencintai diri. Nah, tips lagi yang kelima, kita istiqomahkan. Karena ini cinta diri ini kan kualifikasi mental sebenarnya. Berarti apa? Agar benar-benar cinta itu tumbuh, yuk kita ulang-ulang, kita perbaiki terus-menerus. Kalau bahasa agamanya kita istiqomahi. Kita sayang diri kita terus, kita cintai diri kita terus. Nanti dia sudah jadi karakter, perilaku kita akan terbentuk semacam itu. Jadi perbaikan diri yang terus-menerus. Ini namanya strategic self-love. Bagaimana kita
mencintai diri. Nah, kita lanjutkan biar waktunya nyampe. Nah, ini ada tips lagi yang menarik agar kita bisa mencintai diri kita. Ada tips begini: perhatikan yang engkau rasakan. Perasaan itu seperti anak-anak, mereka membutuhkan perhatian. Mereka hanya mencoba memberi kita pesan tentang diri kita sendiri. Ketika kita mengakui perasaan kita, mereka mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan, lalu ayo kembali ke akal sehat, perspektif yang sesuai. Nah, ini strategi tadi ya, untuk biar tidak terjebak keinginan atau mengikuti rasa yang tidak normal dan lain sebagainya. Kita ini kan dalam hidup kadang-kadang ingin macam-macam, merasakan macam-macam. Rasa kecewa, rasa gelisah, ingin ini, ingin itu. Di antara cara mencintai apa? Akui itu. Jadi kalau di sini kan disebut perasaan itu seperti anak-anak. Sebenarnya mereka itu butuh perhatian. Mari kita perhatikan diri kita dengan segala keinginan, kebutuhan, perasaannya. Kalau sedang kecewa, akui, wah aku ini sedang kecewa. Kalau sedih, akui, aku ini sedang sedih. Kalau memang tidak suka, akui, aku tidak suka yang seperti itu. Nah, ini namanya kita memberi perhatian. Kita akui, kita perhatikan kondisi objektif diri kita. Kalau sudah mengakui, saatnya akal sehatnya digunakan. Aku tidak suka sama Pak Guru itu kalau menjelaskan ruwet misalnya. Nah, kita akui ketidaksukaan kita. Tapi setelah itu, yuk kembali ke akal sehat. Tapi kan beliau ya guru, seperti apapun jasanya besar terhadap aku. Nah, berarti ketidaksukaanku itu ya nanti cara memanifestasikannya tidak boleh sembarangan, tetap sesuai dengan akal sehat. Ini jalan hidup yang memudahkan kita mencintai diri kita. Sering-sering kita itu tidak mengakui, tidak objektif terhadap kondisi jiwa kita, terhadap perasaan kita. Sehingga ya kalau tidak diakui, akhirnya ya dia bergeraknya liar. Aku sebenarnya suka loh sama orang itu, sayangnya orang itu punya suami. Nah, itu kan diakui, tapi terus ya sudah nggak dilanjutkan, orang punya suami, akal sehatnya jalan. Tapi perasaan ini diakui sehingga mudah dikendalikan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, itu kan dikendalikan karena kita akui keberadaannya. Nah, jadi ini strategi yang pertama. Kita akui, kita perhatikan apa yang kita rasakan. Kalau sudah diperhatikan, kembali ke perspektif yang sesuai, kembali ke akal sehat. Nah, ini penting bagi kita agar hidup tetap terarah tapi tidak kecewa dengan diri kita sendiri. Penting mungkin kita juga harus melatih, membiasakan diri untuk bersyukur. Hidup kita itu sebenarnya penuh dengan hal-hal yang positif, bahkan dalam segala yang kita anggap negatif. Kalau dalam diksi agama itu ada istilah segala sesuatu ada hikmahnya. Nah, berarti apa? Ada manfaatnya. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat masalah ini, akhirnya aku paham caranya, aku ngerti cara mengatasinya. Nah, itu kan syukur. Alhamdulillah aku kemarin kena sakit COVID, akhirnya sekarang aku ngerti cara menghadapinya. Cara misalnya nanti tidak ke karantina sendiri, aku ngerti caranya. Itu kan dapat ilmu sekarang, itu namanya syukur. Dalam hal yang paling pahit sekalipun kita bisa menemukan sudut positifnya. Beda dengan tadi yang orang mindsetnya pembenci tadi, dalam hal yang paling baik sekalipun dia melihatnya dari sudut negatifnya. Tapi ayo latihan jadi pribadi yang bersyukur, dalam hal yang paling pahit sekalipun kita bisa menemukan sisi positifnya. Nah, selanjutnya penting juga pergaulan kita. Yuk
Kita cari teman-teman, orang-orang yang setipe dengan kita, yang suportif, yang peduli. Kalau kita ingin jadi pribadi yang bersyukur, cari teman-teman yang memang karakternya karakter suka bersyukur. Kalau kita ingin teman-teman yang mencintai diri, ya sesama teman yang mencintai diri akan mudah suportif, peduli. Lingkungan juga menentukan. Orang itu kadang-kadang punya teman apa, seperti itulah dia terbentuk. Aslinya pendiam sih, tapi kok kebetulan kuliah di Jogja satu kos dengan teman yang cerewet semua. Itu biasanya terus secara tidak sadar terpengaruh ikut banyak omong. Lingkungan sekeliling, teman juga menentukan. Terus self reward. Nah, boleh untuk menyemangati kebaikan-kebaikan cinta diri tadi, teman-teman memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Kalau aku meningkat lebih baik, aku jadi ini, atau aku meraih ini, meraih itu, sukses di sini, sukses di situ, aku akan memberi hadiah diriku ini. Biasanya makannya di angkringan. Kalau nanti aku sukses tidak sombong, berhadapan dengan orang ini, orang itu, yos makan di restoran lah sekali, tidak apa-apa. Self reward ini namanya. Jadi memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Nah, penting dalam rangka menyemangati. Kemudian afirmatif atau positif self talk. Memberi afirmasi positif pada diri. Aku ini mampu loh. Aku ini penting loh, aku ini istimewa loh, keistimewaanku banyak loh. Aku ini, ini namanya positive self-talk. Kita itu kan sering ngobrol dengan diri kita sendiri. Sadar atau tidak sadar, ada yang dibunyikan, ada yang tidak. Mungkin ada teman itu yang suka geruneng ngomong sendiri, itu kan self-talk namanya. Nah, yuk sering-sering self-talk yang positif. Kalau tidak terkontrol nanti self-talk-nya negatif. Kalau self-talk-nya negatif, ya berpengaruh terhadap diri yang negatif. Jadi kan kita dalam hidup sehari-hari ini kan mengalami macam-macam peristiwa. Biasanya terus komen. Komen itu ya gerundeng sendiri, mengucapkan sesuatu sendiri. Nah, usahakan sifatnya selalu positif. Positif self-talk. Nanti kita ada beberapa contoh untuk positif self-talk. Baik. Nah, itu materi-materi. Saya ingin, tadi sudah janji, sedikit perspektif tentang cinta diri ini dalam Islam. Masih ada waktu 10-15 menit. Tadi kan kita disuruh bersyukur. Nah, itu ada ayatnya, surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Barang siapa bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Manfaatnya untuk kita yang bersyukur. Ini kalau pakai bahasa Indonesia, barang siapa berterima kasih, itu sebenarnya manfaatnya untuk yang mengucapkan terima kasih, bukan untuk yang diberi terima kasih. Ya, yang kalau konteksnya ayat ini ya kepada Allah. Ya seperti saya bilang tadi, efeknya syukur yang nomor satu itu berarti adalah kepuasan kita terhadap hidup. Kalau kita puas terhadap hidup kita, kan kita bahagia. Maka wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Tidak usah khawatir. Oh, Allah itu sudah tidak butuh apa-apa, Pak. Kalau saya mengucapkan terima kasih ya tidak ngefek apa-apa. Saya alhamdulillah tidak ngefek apa-apa sama Allah. Tidak. Manfaatnya untuk kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka kalau kita bersyukur berarti kita menerima, kita puas terhadap hidup kita, kita cinta terhadap hidup kita. Dan itu manfaatnya akan kita panen. Tadi kan cinta diri itu macam-macam manfaatnya. Kecuali kita tidak mau, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Kalau kita kufur ya
Tidak ngefek apa-apa juga buat Allah kalau kita kufur. Allah itu maha kaya, maha terpuji, ya kita saja yang rugi. Ini maksudnya ayat ini. Nah, ada hadis ini yang sering sekali dikutip. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Coba diperhatikan redaksinya. Ini kan jelas dari hadis ini sebenarnya yang kita dulukan apa? Mencintai diri. Sebelumnya kita sudah mencintai diri kita. Tapi tidak sempurna keimanan kalau kita juga tidak mencintai saudara-saudara kita, sesama kita. Jadi bagi saya hadis ini ya perintah untuk kita mencintai diri dan mencintai yang lain. Kalau kita bisa mencintai yang lain sedalam seperti kita mencintai diri kita sendiri, itulah keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini Bukhari Muslim. Jadi kalau ada yang tanya tadi, Pak, tema self love itu tema umum kan, Mbak? Ya, dalam agama juga sangat dianjurkan kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama itu bisa masuk ke bab syukur, yang kedua bisa masuk ke bab cinta pada sesama. Karena cinta pada sesama itu diawali dari cinta kita pada diri kita sendiri. Nah, ini lanjutannya. Kalau ini secara filosofisnya, hubungannya hakikat manusia dengan cinta diri. Dulu teman-teman mungkin ada sesi ngaji filsafat yang judulnya fitrah. Fitrahnya manusia itu kan 5 ini. Manusia itu makhluk, kemudian mukarram, kemudian mukallaf, kemudian mukhayyar, dan yang terakhir majzi. Makhluk itu berarti hakikat kita ini hanya ciptaan. Kita tidak mengadakan diri kita sendiri, kita ini diadakan. Tapi kita juga mukarram. Kita ini sangat dimuliakan. Kita ini ahsanut taqwim. Allah sangat cinta, sangat bangga pada kita. Begitu kita diciptakan, kita dibanggakan di depan para malaikat, bahkan nanti semuanya disuruh sujud pada kita. Kita ini mukarram. Tapi manusia ini dengan segala keistimewaannya punya amanah, punya tugas tanggung jawab. Nah, kita juga mukallaf. Kita ini punya tugas untuk beribadah dan juga menjadi khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan 2 ayat yang menunjukkan taklif kita, tanggung jawab tugas kita menyembah Allah dan mengkhalifahi alam semesta. Nah, untuk kita menjalankan tugas ini Allah memberi banyak sekali potensi, banyak sekali kemampuan, bahkan kemampuan apapun diberikan oleh Allah pada kita, yang kalau kita salah milih kemampuan-kemampuan ini, tugas tidak akan tertunaikan. Kita punya daya pilih, mukhayyar. Kita itu ingin bohong bisa, ingin jujur juga bisa. Kita ingin patuh bisa, kita kufur juga bisa. Ini namanya daya pilih, mukhayyar. Hanya manusia yang dianugerahi ini. Malaikat pun tidak. Setan pun tidak. Manusia yang bisa milih, mau jadi seperti malaikat atau jadi seperti setan ya bisa. Bahkan jadi seperti binatang bisa. Bahkan lebih rendah dari binatang, asfala safilin ya bisa. Ini namanya mukhayyar. Dan jangan lupa, pilihan-pilihan kita akan kita tanggung sendiri akibatnya. Itu namanya majzi. Ada balasan.
Di Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun kita akan melihat hasilnya. Demikian juga kalau kita melakukan keburukan, kita akan melihat hasilnya. Nah, sehubungan dengan cinta diri tadi, ini masing-masing ya ada hubungannya. Status kita, hakikat kita sebagai makhluk itu nanti berhubungan dengan cinta diri bagian self-awareness, kesadaran diri. Kita harus sadar bahwa kita ini hanya ciptaan, hanya makhluk. Maka jangan sombong, kita itu bukan yang ada sendiri, bukan yang sempurna. Keberadaan kita tergantung pada Allah. Nah, ini status kita sebagai makhluk ini berhubungan dengan kesadaran diri. Status kita yang oleh Allah dimuliakan, mukarram, itu berhubungan dengan self-esteem, kebanggaan diri. Alhamdulillah Allah ini memuliakan kita manusia. Kita punya banyak keistimewaan. Ini namanya self-esteem. Yang ketiga, status kita sebagai mukallaf, ada taklif sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, berhubungan dengan aspek cinta diri tadi, yaitu self-confidence, percaya diri. Jadi aku sanggup, punya daya, diberi Allah kemampuan menjalankan kewajiban. Status manusia sebagai mukhayyar memerlukan self-care, kepedulian. Jangan asal dalam hidup ini. Pilihan-pilihan kita harus tepat. Jangan sampai salah pilih. Dan status kita sebagai manusia yang mendapat balasan ini berhubungan dengan self-love dalam aspek self-refinement, perbaikan diri. Jadi kita kan harus semakin baik, semakin baik, semakin baik, demikian seterusnya. Biar Fama ya'mal misqala dzarratinnya khairan yarah terus, tambah baik, tambah baik. Ini aspek manusia. Jadi ini dalam perspektif Islam yang self-love tadi ya, berhubungan dengan hakikat kemanusiaan kita. Baik, masih ada 5 menitan. Kalau dalam Islam, self-love itu ada jalan dan ada tujuannya. Coba kita lihat perspektif yang berbeda tentang self-love ini. Misalnya dari Imam Ghazali. Cinta diri itu sebenarnya orientasi utamanya adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari azabnya Allah. Jadi kalau tadi kan rasanya cinta diri itu kesannya membanggakan diri, ada kesan agak senang-senang dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu. Kata Imam Ghazali, kalau kita cinta dengan diri kita, sayang dengan diri kita, mari kita jaga diri kita ini dari hal-hal yang mengundang murka Allah, mendatangkan azab dari Allah. Baik. Nah, kalau menurut Imam Ghazali ya jalannya ada 4. Orang yang mencintai dirinya itu pasti melakukan 4 hal. Yang pertama, menjauhi dosa. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Dan yang keempat, ikhlas. Sebelum membantu orang lain atau menyelamatkan orang lain. Karena cinta diri itu efeknya ya peduli dengan yang lain. Tapi pertama-tama dia akan menyelamatkan dirinya dulu. Jalannya apa? Menjauhi dosa. Kalau terlanjur dosa ya tobat. Kalau sudah bertobat bersih, mewarnai hidup dengan amal kebaikan. Tidak sekedar melakukan amal kebaikan, tapi juga menuju puncaknya amal, yaitu ikhlas. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Nanti ada lagi pandangan yang khas dalam tradisi tasawuf tentang cinta diri ini.
ada pandangan bahwa justru puncaknya cinta kita kepada diri itu selfless. Ini dalam tasawuf loh ya. Selfless itu pusat perhatian kita justru tidak pada diri kita, tapi kepada Allah. Selfless itu berarti kalau diterjemahkan letterlek seperti tanpa diri. Bukan selfish ya, kalau selfish itu egois. Selfless itu kita tidak lagi fokus pada diri kita, tapi fokusnya pada Allah. Ketika kita fokus pada Allah, berarti kita ingin mencari ridhonya Allah, otomatis nanti kita akan mencintai diri kita. Bukan karena diri kita sendiri, tapi karena ketika kita fokus pada Allah, kita akan menjalankan, kita akan mencari ridhonya Allah, termasuk yang berhubungan dengan diri kita. Allah itu sangat sayang pada kita. Allah itu mencintai kita. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan diri kita. Maka kita lakukan itu. Jadi cinta diri ini kalau dalam tasawuf itu jadi efek, jadi lanjutan dari kecintaan kita kepada Allah. Karena kita cinta pada Allah, maka kita cintai diri kita. Karena diri kita ini adalah amanat juga dari Allah. Jadi cinta diri kita ikut tumbuh ketika kita mencintai Allah. Nah, ini perspektif yang khas dari dunia tasawuf. Mungkin lain waktu kita bisa lebih memperdalam ini. Banyak isu-isu tasawuf yang menarik, termasuk dalam hal self-love ini. Baik, terakhir sekali dari perspektif kajian Islam, ini saya bacakan saja, ini termasuk self-talk yang positif, tapi Islamik dari dunia tasawuf. Yang pertama, sering-sering mengafirmasi terhadap diri kita bahwa aku ini istimewa karena ciptaannya Allah. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi ini untuk membangun rasa cinta pada diri kita. Kita ini makhluknya Allah dan ciptaannya Allah pasti berkualitas dan istimewa. Tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, pikiranku, pandanganku itu juga anugerahnya Allah dan pasti berharga. Maka aku percaya diri bahwa aku ini pinter kok, aku ini mampu kok, aku ini punya kapasitas kok. Pikiranku dan pandanganku, karena semua itu juga anugerahnya Allah. Anugerahnya Allah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang jelek. Nah, kemudian yang ketiga, self-talk affirmation. Aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol, yang bisa aku lakukan. Yang harus aku lakukan akan aku lakukan, yang harus aku hindari, aku hindari. Hasilnya terserah pada Allah saja. Sehingga nanti apapun hasilnya, positif atau negatif, kesuksesan atau kegagalan, itu di luar kuasaku. Kuasaku hanya memberikan yang terbaik yang aku mampu. Nah, ini mengurangi nanti kalau ada hasil-hasil yang mengecewakan. Dan yang terakhir, semakin aku memahami diriku, semakin aku paham kebesarannya. Karena ihwal diriku, dinamikanya, naik turunnya, semuanya adalah ketetapannya, menunjukkan betapa Allahu Akbar, betapa Allah itu maha besar. Sampai ada orang seperti aku ini dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jadi mari sering-sering self-talk ini pada diri kita untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang kita pada diri kita sendiri sebagai bagian dari cinta dan kedekatan kita kepada Allah. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini.